Sebelum kita memulai misa pada sore ini, marilah kita latihan referen Mazmur terlebih dahulu. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Bersama-sama. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Sekali lagi. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Terima kasih.
orang muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat sore. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales untuk mengikuti perayaan Ekaristi Paskah ketiga tahun liturgi B dengan tema "Kamu adalah saksi dari semuanya ini". Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga bersukacitalah, aleluya, sebab Ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya, sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya, perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi Minggu Paskah ketiga petang ini akan dipimpin oleh Romo Yosep Sutrisno Amirullah SCY, Kor dari lingkungan Clara, tata laksana dari lingkungan Agnes. Sekarang marilah kita siapkan hati, budi dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Minggu Paskah ketiga sore ini. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Intensi misa kita pada petang hari ini bersama Oma Maria Ima mengucap syukur atas kasih Tuhan sepanjang hidupnya dan mohon berkat terutama kesehatan untuk masa mendatang. Mendoakan arwah bersama keluarga Leonardus Arianto, mendoakan Ibu Maksima Situn bersama istri, anak-anak, menantu dan cucu, mendoakan Bapak Yohanes Sungkono. Bersama keluarga besar Aloysius Suwarsito mendoakan arwah Konstantina Lasiem, Konstantinus Muhdiharto. Bersama keluarga Martinus Setiawan mendoakan arwah Ibu Patricia Lisawati. Dan bersama Ibu Mejing mendoakan Mama Chua Punyo yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Semoga saudara-saudara yang kita doakan telah mendapat kebahagiaan bersama Bapa di surga
dan menjadi pendoa bagi keluarga dan kita semua. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak remaja, kaum muda, para suster bruder, selamat sore. Kita kembali bersama-sama merayakan Ekaristi dan firman Tuhan yang kita dengar hari ini mengundang kita untuk semakin mendalam mengenal Allah dan juga perintah-perintahnya supaya kita dapat menjadi saksi yang terpercaya. Maka marilah di awal Ekaristi ini kita bersama-sama hening sejenak, kita siapkan hati dan budi kita untuk menghadap Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami Dikau, kami menyembah
marilah berdoa. Ya Allah, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu yang bangkit dan hidup mulia, Engkau telah memenuhi janji-Mu yang diwartakan oleh para nabi. Kami mohon semoga kami selalu menyadari kehadiran Putra-Mu yang membawa damai sejahtera bagi kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang lumpuh, orang banyak yang sangat keheranan mengerumuni mereka. Maka kata Petrus kepada mereka, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan kamu tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Kamu telah menolak yang kudus dan benar, dan malah menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah Yesus, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpinmu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Demikianlah sabda Tuhan. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Apabila ku berseru, jawablah aku. Ya Allah yang membenarkan daku, Engkau memberi kelegaan kepadaku di saat kesesakan. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Ketahuilah Tuhan telah memilih baginya seorang yang Ia kasihi. Apabila ku berseru kepadanya, Ia mendengarkan. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Banyak orang berkata, siapa akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Dengan tenteram aku mau
Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, malahan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Allah," tetapi ia tidak menuruti perintah-Nya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman Allah, di dalam orang itu kasih Allah sungguh sudah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Suci bagi kami, dan kobarkanlah hati kami karena ajaran-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit, segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum juga percaya,
karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Apakah kamu mempunyai makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah aku katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segenap bangsa mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari, anak remaja, kaum muda, suster buder, sekali lagi selamat sore. Sabda Tuhan yang kita dengarkan pada petang hari ini dalam konteks di mana kita masih dalam masa Paskah tentu punya maksud tidak lain adalah terus-menerus kita diajar, diyakinkan bahwa Yesus sungguh bangkit dan hidup. Dan pada kesempatan ini kita diajak bersama-sama untuk semakin dapat bertumbuh berkembang dalam iman dengan cara mengenal Yesus dengan lebih baik dan lebih mendalam. Dalam bacaan pertama kita bisa belajar dari khotbah Santo Petrus, siapakah sebenarnya Yesus itu yang seharusnya kita imani. Yang pertama, Santo Petrus mengatakan dan mewartakan kepada kita sebagaimana diwahyukan oleh Allah melaluinya, Yesus Kristus itu adalah yang kudus dan yang benar. Yesus Kristus itu adalah yang kudus dan benar. Tetapi apa yang terjadi bahwa banyak orang, khususnya pada zaman itu, orang-orang Yahudi menolak Yesus sebagai yang kudus dan yang benar dari Allah. Mereka sangat tidak menyukai Yesus karena mereka ternyata lebih mencintai apa yang mereka pikirkan sendiri dan gambaran yang mereka ciptakan tentang seorang Mesias. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu sungguh kudus dan benar. Mereka bertanya dan juga tahu bahwa kalau Mesias datang, ya pastinya dia tidak akan mempunyai bapak atau ibu. Dia akan datang sebagaimana Tuhan juga datang. Juga tidak mungkin dia dilahirkan di Bethlehem. Bahkan ada yang mengatakan, adakah sesuatu yang baik dari Nazaret dan lain sebagainya. Mereka menolak. Bahkan mereka minta supaya justru menerima seorang pembunuh yang dihukum mati bersama dengan mereka. Itu yang pertama, Yesus adalah yang kudus dan benar. Yang kedua, Yesus itu adalah sang pemimpin kepada kehidupan. Yesus adalah pemimpin kepada kehidupan.
karena dialah sang hidup sejati. Dia juga mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Tetapi banyak orang menghendaki, terutama kaum Yahudi, mereka justru mau membunuh kehidupan itu, bukan menerima kehidupan sejati, tapi justru mau membunuhnya. Yang ketiga, menurut Santo Petrus, Yesus adalah Mesias. Dan Mesias di sini sebagaimana digambarkan oleh Santo Petrus juga menurut pengalamannya. Dalam pemikiran Santo Petrus, seorang Mesias adalah seorang raja yang berkuasa, yang membawai semua raja-raja yang lain, raja di atas segala raja. Maka sebagai raja tidak ada itu kamus menderita, itu tidak ada. Bahkan ketika Tuhan Yesus menyampaikan kepadanya bahwa dia akan menderita di Yerusalem, dia mengatakan, oh itu tidak boleh terjadi. Itu tidak boleh terjadi. Aku akan berdiri lebih depan supaya itu tidak terjadi. Santo Petrus ingin membela Tuhan, tapi justru Santo Petrus dihardik oleh Yesus, enyahlah engkau iblis, karena apa yang kau pikirkan bukanlah yang dipikirkan Allah, melainkan pikiran manusia. Maka seorang Mesias, dalam pengertian ini Santo Petrus diundang dan masuk di dalam pertobatan, bahwa sang Mesias yang dipikirkan bukan Mesias yang tanpa penderitaan, tetapi Mesias yang merendahkan diri menjadi seorang hamba. Dia menderita di salib dan akhirnya wafat dan akhirnya bangkit. Maka Allah telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, dan dengan jalan itu sungguh digenapi semua yang tertulis di dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi dan kitab Mazmur tentang Yesus. Dan sebagaimana dia mengatakan bahwa aku datang ke dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, maka Yesus adalah yang kudus dan benar. Yesus adalah pemimpin kepada kehidupan dan Ia adalah Mesias, sebagaimana yang diwahyukan Allah kepada kita, Mesias yang menderita, yang merendahkan diri untuk menebus dosa-dosa kita. Maka dalam suratnya Santo Yohanes dalam bacaan kedua melengkapi apa yang dikatakan oleh Santo Petrus. Santo Yohanes mengatakan Yesus Kristus itu adalah pengantara kita pada Bapa. Jadi satu-satunya pengantara kita kepada Bapa adalah Yesus Kristus. Barangkali ada yang bertanya, kenapa kita juga menyebut Bunda Maria adalah pengantara, bahkan digelari itu? Ya, tentu dalam persatuan dengan Kristus, Bunda Maria juga boleh disebut sebagai pengantara bersama dengan putranya Yesus Kristus. Karena Maria juga adalah sekalipun ibu, dia adalah juga murid Kristus sendiri. Yang terakhir, yang kelima, bahwa Yesus Kristus itu adalah pendamaian untuk segala dosa kita dan seluruh dunia. Ini yang penting bagi kita, bahwa kita mengenal Yesus Kristus sebagai pendamaian untuk segala dosa kita dan seluruh dunia. Dengan 5 pengenalan kita akan Yesus ini, maka pemahaman kita mengenai misteri Paskah menjadi utuh, yaitu di dalam penderitaan dan kebangkitan Yesus, kita semua mengalami keselamatan, dan Yesus memang nyata adalah Sang Penyelamat atau Sang Juru Selamat kita. Dalam Injil, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebenarnya menegaskan kembali tentang kabar kebangkitan Kristus itu dengan cara yang lain. Santo Lukas juga menceritakannya, seperti juga Santo Yohanes menceritakannya, bagaimana Yesus
membuat para murid mengenal Dia, yaitu dengan hadir, dengan menunjukkan dirinya seperti dialami ketika Thomas juga tidak percaya. Sekalipun sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam luka-luka Yesus dan juga ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak percaya. Tapi Tuhan mengatakan, inilah aku, lihatlah aku, ini tunjukkanlah, cucukkanlah jarimu ke dalam luka-lukaku dan juga ke dalam lambungku, dan engkau jangan tidak percaya lagi. Santo Thomas mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Maka memang Yesus di dalam bacaan Injil hari ini juga cara yang sama ditunjukkan, supaya mereka sungguh yakin bahwa Yesus hidup, walaupun dia sudah ada dalam situasi dan dunia yang berbeda. Dia sudah tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, tapi Yesus sungguh hidup, Yesus sungguh hadir dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menanggapi tentang pewartaan mengenai siapa Yesus kepada kita? Tentu saja kita juga harus mendengarkan perintah-perintahnya. Percaya mengenal Allah berarti kita juga mau menuruti perintahnya. Minimal perintah yang kita dengar dalam Injil hari ini yang pertama adalah perintah tentang bagaimana kita harus mewartakan kabar sukacita kebangkitan itu kepada semua orang. Terlebih lagi kabar sukacita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Pertobatan dan pengampunan dosa menjadi suatu yang penting bagi kita, agar kita terus-menerus belajar untuk memperbaharui diri, supaya kita semua boleh menjadi saksi-saksi yang terpercaya dalam kehidupan sekarang ini, di tengah-tengah dunia ini, di mana kita hadir sebagai gereja, sebagai komunitas keuskupan, sebagai komunitas paroki, sebagai komunitas wilayah, lingkungan, bahkan juga keluarga sebagai lembaga yang terkecil dalam gereja. Semoga dengan demikian kita semua dibantu agar kita terus-menerus melakukan pertobatan dan juga kita terus-menerus menjadi saksi yang setia akan kebangkitan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan bersama-sama kita membaharui iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, keikatan badan, kehidupan kekal. Amin. Kedua murid yang tengah berjalan ke Emmaus berkobar-kobar hati mereka karena berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Marilah kita panjatkan doa dengan hati yang berkobar-kobar kepada Bapa, karena Kristus telah bangkit bagi keselamatan kita. Umat menjawab, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami, ya Tuhan. Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami, ya Tuhan. Bagi kaum awam,
di dalam gereja. Semoga Allah Bapa yang Maha Baik memberkati para rasul awam, para katekis dan pendidik, para pembina yang berjiwa, gerakan-gerakan sosial, sehingga setiap karya pengabdian mereka dalam karya kerasulan menjadi wujud kesaksian nyata atas iman akan Kristus yang telah bangkit. Marilah kita mohon. Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami, ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, semoga berkat kebangkitan Kristus, masyarakat kita yang diperbudak oleh kesempitan cinta dan ketidaksetiaan diperbarui kembali dalam kekudusan seturut kehendak Kristus. Marilah kita berdoa. Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami, ya Tuhan. Bagi para penderita, semoga berkat kebangkitan Kristus, para penderita cacat dan sakit selalu teguh dalam pengharapan dan setia dalam iman yang terwujud dalam perjuangan tanpa henti untuk berbagi hidup demi masa depan yang semakin cerah. Marilah kita berdoa. Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami, ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga muda di paroki kita, semoga Allah Bapa yang Maha Setia berkenan membimbing para keluarga muda di paroki kami agar menemukan kebahagiaan dalam saling mencinta dan membuktikan kesetiaan yang mantap. Marilah kita berdoa. Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami, ya Tuhan. Bapa kami di surga, dalam diri Yesus yang telah bangkit, Engkau menunjukkan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah orang-orang hidup dan sukacita kami. Maka dengarkanlah doa putra dan putrimu, dan perkenankanlah kami bergembira karena perantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
Terpujilah Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri rela menjadi manusia seperti kami, sebagaimana dilambangkan dengan percampuran air dan anggur ini. Terpujilah Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari dosa-dosaku. Berdoalah Ibu Bapa, Saudara-saudari, anak-anak sekalian, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini sebagai ungkapan iman kepada Yesus Kristus, Putra-Mu, yang telah bangkit dan menerangkan isi kitab suci kepada kami. Semoga hidup kami selalu diterangi oleh sabdanya, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dia tak henti-hentinya mempersembahkan diri bagi kami, dan untuk selamanya menjadi pembela kami di hadirat-Mu. Sebab setelah dikurbankan Dia tidak wafat lagi. Setelah dibunuh Dia hidup untuk selama-lamanya. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan
Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Ibu Maksima Situn, Bapak Yohanes Sungkono, Bapak Konstantinus Muhdiarto, Ibu Konstantina Lasiem, Ibu Patricia Lisawati, Ibu Chua Ponyo, Romo Thaddeus Laton dan Romo Franciscus de Sales, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah,
Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu.
Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak remaja, kaum muda, suster bruder, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus.
Marilah kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau menciptakan manusia dan menghimpunnya menjadi keluarga dalam ikatan cinta kasih sejati. Kami bersyukur kepadamu atas keluarga yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mohon kepadamu supaya semakin menguatkan ikatan kami sebagai keluarga, agar kami menjadi keluarga yang bersehati dan saling mendukung satu sama lain dalam iman, harapan, dan cinta kasih. Kami mohon rahmat-Mu agar kami senantiasa mampu merajut hubungan yang erat dalam doa, agar rumah kami menjadi tempat di mana kami bisa berkumpul untuk menemukan kehadiran-Mu dan menyampaikan segala pujian, rasa syukur, kebutuhan, dan kekhawatiran kami kepadamu. Sebab ketika keluarga berdoa bersama, akan tetap bersama. Semoga kasih-Mu yang nyata dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang juga berkenan hadir di tengah keluarga, membuat kami sebagai keluarga semakin bersemangat dalam menghidupi kasih-Mu dengan saling memberikan teladan hidup yang baik, setia, mau berkorban, dan murah hati, supaya keluarga kami sungguh menjadi gereja rumah tangga yang mampu mencerminkan kasih-Mu di dunia ini. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bunda Maria, lindungilah keluarga kami dengan mantel keibuan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas roti kehidupan yang telah kami terima. Semoga kami semakin berani untuk menjadi saksi kebangkitan Putra-Mu, sehingga warta tentang pengampunan dosa dan ajakan untuk bertobat selalu menggema dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan beberapa pengumuman. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Lomba memasak nasi goreng. Dalam rangka menyongsong 60 tahun paroki dan memperingati Hari Kartini, ibu-ibu paroki mengadakan lomba masak nasi goreng pada hari Minggu, tanggal 21 April, setelah selesai misa di Plaza Gereja. Kontribusi peserta Rp50.000. Semua lingkungan dan komunitas serta kelompok kategorial diundang untuk mengikutinya. Dress code, perempuan berkebaya dan laki-laki berpakaian adat atau daerah. PIC Ibu Neti dan Ibu Feliana. 2. Giat PMK RI, Perhimpunan Mahasiswa Katolik RI. Masa penerimaan anggota baru PMK RI Cabang Palembang dibuka tanggal 7 sampai 25 April. Silakan mendaftarkan diri kepada pengurusnya saat mereka mengadakan live musik di paroki kita pada tanggal 20 dan 21 April setelah misa.
3. Penerimaan dana. Kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. 4. Kolekte khusus. Sesuai dengan edaran dari Keuskupan Agung Palembang, dana solidaritas misa minggu depan tanggal 20 dan 21 April diintensikan sebagai kolekte khusus untuk kerasulan panggilan nasional. Demikian pengumuman telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat malam. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, anak-anak remaja, kaum muda, para suster buder, marilah kita berdiri, kita akhiri Ekaristi kita ini, mohon berkat Tuhan. Dan sebelumnya mari kita saling menyapa satu sama lain, saling berterima kasih untuk kehadirannya. Dan kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Ibu Bapa, Saudara-saudari, anak-anak remaja, kaum muda, suster buder bersama seluruh anggota keluarga senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah pergi, Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.